Sen itu Bu Viviana. Saya silakan Bu Viviana. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Assalamualaikum. Ini sebenarnya mungkin pertanyaan banyak mitra-mitra yang mitra-mitra baru ya. Dan ini saya sampaikan di sini barangkali leader-leader yang lain bisa memberikan masukan juga. Jadi biasanya kalau mitra baru, terus mitra itu ingin berkembang, itu kan kita sebagai leadernya tentu mensupport ya. Caranya kita mengarahkan untuk bikin grup sendiri, grup edukasi sendiri. Kemudian diisi calon mitranya. Nah, itu sudah seringkali seperti itu edukasi dari banyak leader. Nah, yang jadi masalah biasanya timbul terjadi itu kita sudah seringkali memberikan presentasi materi berkali-kali, tapi sepertinya kurang respon gitu ya. Orang-orang di dalam grup itu kayak nggak ada yang merespon. Jadi seolah-olah kayak kita aja nih yang memberikan presentasi terus, tidak ada interaksi tanya jawab di antara peserta-peserta yang ada di grup itu. Nah, mungkin itu juga dialami oleh banyak mitra-mitra ya, saya rasa, karena saya lihat banyak grup edukasi seperti itu, kebanyakan kita sendiri yang aktif. Anggota di dalam grupnya itu bahkan diem aja, nggak memberikan pertanyaan apapun. Kalaupun mereka ada nge-share, itu justru malah nge-share bisnisnya dia, gitu kan. Nah, ini barangkali leader-leader yang lain ada punya trik atau ada punya masukan untuk mitra-mitra yang mengalami hal-hal seperti ini, karena biasanya kalau ini sering kali terjadi, kan mitra tersebut akhirnya menurun nih semangatnya. Seringkali, Bu, aku udah seringkali memberikan presentasi, tapi nggak ada respon tuh, nggak ada yang japri tuh. Nah, akhirnya mereka semangatnya kan mulai menurun nih. Yang tadinya rajin, tiap hari presentasi lama-lama berkurang gitu. Nah, barangkali teman-teman leader di sini bisa memberikan masukan, sharing-sharing. Monggo silahkan. Saya berterima kasih sekali. Nah, silakan ada yang mau menjawab berdasarkan pengalaman pribadi atau mitranya bagaimana menghadapi grup yang monoton, katakanlah hanya adminnya saja yang sharing tapi no respon. Ini khususnya sharing yang di grup calon mitra ya Mbak? Iya, calon mitra. Jadi kan biasanya mitra baru masukkan tuh calon mitranya Pak D, seperti arahan kita kan, masukkan temennya, pokoknya yang ada dalam kontak HP-nya. Kemudian rajin tuh awal-awal kasih materi, ada materi bagus dari grup leader, share lagi di grupnya dia, share lagi di grupnya dia. Tapi kalau nggak ada respon balik dari pesertanya, lama-lama kan jadi kayak menurun. Saya lihat itu presentasinya jadi jarang-jarang gitu kan. Saya tanya kenapa ini Kak nggak ada respon Bu, gitu loh. Jadi kayak kayak patah semangat. Kalau kita sebagai leader kan mungkin udah biasa ya ngadapin kayak gitu. Tapi untuk mitra-mitra baru, nah ini jampinya gimana nih? Oke. Saya akan merespon sedikit ya tentang masalah itu. Jadi masalah itu umum dan pastinya semuanya mengalami, baik itu senior leader ya yang kapasitasnya mentor, siapapun di dalam bisnis pasti mengalami itu. Nah, dalam kasus itu artinya ketika kita menjalankan suatu pemasaran, dalam hal ini menggunakan saluran pemasaran namanya, kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Memang ada beberapa kondisi pemula itu menyerah ketika dia melakukan terus-menerus tapi tidak direspon, ya tidak dihubungi atau apapun itu. Nah, maka ketika kita menemukan kondisi seperti itu, kita sebagai leader itu juga harus menyampaikan secara motivasi ya, secara pemahaman tentang apa yang sebenarnya kita lakukan dalam hal pemasaran di saluran pemasaran itu. Ketika teman-teman terfokus di dalam pemasaran itu adalah tujuannya adalah manfaat, menyampaikan informasi, dan tidak terfokus ke closing-nya, maka teman-teman akan ikhlas menjalankan itu. Nah, di sisi lain kita juga harus menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui. Nah, cara pembenarannya bagaimana ketika memang dalam kapasitas kita melakukan pemasaran di grup tidak direspon?
ada beberapa hal yang mungkin harus dicoba dilakukan. Mungkin kapasitas volume mitranya ditambahkan, atau mungkin bisa menggunakan pola saluran pemasaran lain seperti aktifkan promosi di Facebook dan hal-hal lain. Nah, jadi pada dasarnya promosi itu saluran grup itu adalah hanya satu aja, secuil aja strategi dalam pemasaran. Nah, terkadang orang hanya melakukan secuil strategi pemasaran dan mencoba melakukan itu mereka sudah mengeluh. Padahal ada banyak cara dalam hal pemasaran itu sendiri. Itu adalah bagian yang terkecilnya. Bisa dibilang itu yang termudahnya. Nah, artinya kita harus juga menyampaikan bahwa bisnis dalam hal pemasaran itu ada banyak strategi yang bisa diimplementasikan. Kita bisa menjalankan pemasaran dengan pola saluran grup seperti itu. Kita juga harus meningkatkan kapasitas kita dalam hal promosi di media sosial, Instagram, dan banyak lagi. Kita juga harus terus melakukan motivasi di dalam tim kita seperti itu. Nah, jadi kita tidak mempedulikan dalam hal respon ketika kita mempunyai kapasitas sebagai pembisnis. Nah, kapasitas sebagai pembisnis itu sendiri terkadang itu belum ditemukan seorang pemula. Dia tidak menyadari bahwa dia itu adalah pembisnis. Dan dia tidak mengerti tentang proses menjadi seorang pembisnis. Dan mereka ingin instan. Ketika mereka membuat grup, menyampaikan promosi, 1 minggu mereka ingin direspon. Mereka ingin closing. Apakah semudah itu? Nah, di dalam hal pemahaman bisnis ada proses yang memang harus dilalui dan itu juga harus disampaikan ke mitranya yang mulai berkembang. Jadi kapasitas pemahaman bisnisnya disampaikan, ketika dia mengerti tentang itu maka dia mengerti tentang proses yang sedang dijalankan seperti itu. Oke, yang lain mungkin silakan direspon. Anaknya Viviana bengok-bengok. Ada lagi Ada teman. iklan lewat. Iya. Ya, saya nambahkan sedikit, Pak Dik. Mengenai iya. Oke. Ya, ini sebenarnya mungkin ya kita semua sebagai pembisnis ya di Metaforce, mungkin di bisnis lain pun akan mengalami seperti ini. Saya juga dulu ya sempat down karena beberapa bulan itu nggak closing. Tapi setelah kita lewati beberapa bulan, akhirnya itu menjadi kebiasaan kita. Bahkan kalau tidak kita share pagi-pagi, tidak ada nge-share, itu rasanya tidak kurang abdol mungkin ya hari itu. Jadi kalau kita memang memokuskan untuk closing, itu mungkin jauh. Karena dari pengalaman kita, dari kita membuat grup, menambahkan calon mitra, itu jarang sekali yang langsung respon. Mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan masuk 2 bulan baru respon. Kalau saya memang menggunakan dengan satu saluran. Nah, kalaupun mau tanya jawab, saya siapkan memang ada grup tanya jawab. Jadi setelah presentasi, saya share yang terakhir kali. Kalau mau serius, ingin tanya jawab, silakan gabung di grup tanya jawab. Nah, ada yang langsung masuk, langsung tanya. Akhirnya closing ada. Tapi ketika ada juga yang hanya masuk, udah diam. Sampai sekarang masih aja dalam tanpa respon, ada juga. Dan banyak. Nah, kalau untuk yang pemula, ya mungkin ini terasa berat. Karena tidak ada respon. Tapi bagi kita, ya ini sudah makanan. Ya kan? Sudah, nanti kita share aja. Yang kita fokus yang ada di dalam. Kan di dalam, kata Bang Oki, itu yang di dalam aja Bang. Yang keluar sudah, keluar aja. Nanti kalau sudah dikit, tambah lagi kan. Jadi untuk mitra itu salah satu, Mbak Viviana, ini juga. Nah, yang kedua,
teman-teman juga yang baru mau pemula, ya pemula juga, ketika memasukkan calmin, ya, ya kalau ini alhamdulillah beberapa minggu terakhir ini sudah agak lumayan, ya kita nambahkan calon mitra itu di bawah 100 itu masih aman. Tapi kalau di beberapa bulan kemarin itu kita nambahkan 50 itu sudah diblokir. Bahkan saya ada juga mitra, itu mitra kedalaman saya, hanya ngebet terus. Wah, tiap hari masukkan 50, 50, 50, 100 ini akhirnya dapat satu grup keblokir, ya kan, beli baru lagi nomor keblokir lagi, beli lagi keblokir sampai sekarang hilang. Nah ini kan ternyata mereka nggak siap dengan proses. Kalau kita keblokir ya sudah kita beli kartu baru, ya kan 3 bulan, paling lama 3 bulan keblokirnya. Kita cari ini kan, cari solusi, ya kan, cari solusi. Ini keblokir, ikuti ini, akhirnya ini lagi bisa lagi koneksi lagi kan, selamatkan nomornya, ulang lagi, kita gas lagi, keblokir lagi, ganti nomor lagi, gas lagi. Nah akhirnya sekarang ya alhamdulillah WhatsApp sudah agak normal. Ya saya beberapa hari ini masukkan 30 aman. Bahkan Bunda Yulia kemarin sempat nambahkan itu 150. 100 mitra, 50 mitra aman. Beliau memang masih ada keblokir. Nah, ini cara pengembangan yang kami lakukan. Mungkin di mitra lain juga, di leader lain juga berbeda. Mungkin dengan cara ini lain lagi ya, berbeda. Kalau kami gitu, jadi sistem kami agak ekstrem dikit. Jadi masuk ke grup, save kontak, masuk tambahkan ke grup. Itu. Mungkin kalau yang betah, satu-satu japri. Satu-satu japri, kirim link grup. Ya kan, mereka yang datang masuk ke grup sendirinya. Kalau kami agak ekstrem dikit. Jadi istilah kami itu culik. Culik mitra dari grup lain, ya kan? Saya dari grup mana, misalnya grup B, ya kita masuk atau diundang kita masuk, nah save tuh nomornya, ya kan? Ada juga yang menggunakan dengan beberapa aplikasi, langsung screenshot langsung berapa terus save nomor kontak. Ada juga secara manual kita satu-satu. Kalau saya lebih condong satu-satu karena kenapa? Karena saya langsung langsung memilah. Kalau yang sudah berprofil Metaverse ya untuk apa lagi kita masukkan, ya kan? Ataupun sudah ada di grup mitra, mungkin di mitra Portim atau di mitra kami Sultan atau di mitra manapun itu kan sudah ada profilnya. Ya, untuk apa lagi kita masukkan? Tapi kalau dengan cara aplikasi itu masuk semua. Ya kan, masuk semua. Mau nomor siapapun itu dari luar negeri masuk semua. Nah, kalau satu-satu ya sekalian kita pilah-pilah kan. Nah, saya memang milah yang ada profil memang manusia. Yang profil gambar foto nyata. Saya agak kurang kalau memang nggak punya profil, kalau memang sedikit bolehlah saya tambahkan. Tapi kalau memang banyak dalam grup itu yang berprofil manusia, ya saya ambil. Kalau yang profilnya aneh-aneh, nyeleneh, saya enggak. Apalagi yang nggak punya profil. Nah, biasanya kita masukkan itu bukannya memberikan positif, malah negatif. Share yang nggak benar kan. Share inilah, share link lain lah. Karena mereka secara otomatis tidak terdeteksi siapa orangnya. Itu. Kalau saya memang secara pilah memilah. Memang orangnya benar-benar, foto profil, nah paling kalaupun profil lain, itu ada bau-bau agamanya. Nah nggak mungkin dia akan share film-film yang
film orang miskin itu kan. Film-film unyil kan. Nah, ini biasanya apalagi yang membuka dua saluran. Kalau saya memang dari ini setelah saya pelajari, memang sekarang saya fokus di satu saluran. Satu saluran. Kalau di calon mitra ya sah-sah saja kan. Nah, tapi terkadang di grup mitra pun ya mereka nggak respon juga. Nah, seperti di grup kami hanya beberapa orang saja yang respon. Ya, tapi itu apakah menjadi hambatan untuk kita? Ya enggak, karena kita sudah mempunyai set goal sendiri-sendiri. Nah, tinggal di penguatan individunya lagi. Nah, bagaimana mereka untuk terus maju kan? Ya, kalau kita ini kan sudah ini ya, sudah kebal mungkin, kebal muka, kebal telinga, ya kan? Udah mau respon mau enggak ya sudah. Mau ada yang mau join hari ini atau lusa atau bulan depan nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kita lakukan terus secara kontinu. Nah, begitu juga. Nah, pada akhirnya saya temukan juga, ya kan, dari awal saya masukkan dari Porsas, saya masukkan akhirnya join di hampir 1 tahun, join di level 7 langsung. Bahkan Bapak tuh nggak pernah respon enggak, chat tidak, akhir-akhirnya hampir 1 tahun lebih nelpon, Bang masih di metode ini di Porsas. Waktu itu masih menanyakan Porsas karena beliau awalnya saya masukkan di Porsas, ya masih tetap jalan, tapi sekarang sudah berbeda. Porsas kalau mau Porsas masih tetap jalan, tapi sekarang yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi ini, ya kan, karena dari perkembangannya ya kita sampaikan juga, karena beliau awalnya itu tahu Porsas, ya kita sampaikan. Nah, akhirnya menerima, akhirnya langsung tanya, Abang level berapa? Ya saya jawab level 7. Ya kan level 7, harganya berapa? Sekian, 10.330 waktu itu. Ya sudah, saya join. Nah, saya belum sempat mau nanya level berapa, sudah masuk transferan 10 juta. Nah, mau bilang apa? 1 tahun lebih, di level 7. Nah, kalaupun kita 3 bulan berhenti share atau berpindah ke bisnis lain, apa mungkin mereka akan join ke kita? Nggak mungkin, ya kan? Nah, akhirnya dengan konsisten dan fokus kita, memang benar dibilang Pak De Haris, Bang Kenzi, karena konsisten dan fokus komitmen kita itulah yang membayar kita. Nah, karena sudah tertanam ini, ya akhirnya kita jalan terus. Mitra mau jalan enggak, ya terserah mereka. Karena di sini masa depan kita yang kita taruhkan. Kita juga nggak ada fokus ke upline. Upline kita hilang, ya kita tetap jalan. Mitra kita hilang, kita tetap jalan. Jadi ya sah-sah saja. Itu sih penambahan saya, Pak De. Sebagai pengalaman berbagi. Ada yang mau menambahkan berbaginya, Bang? Ini juga bagus untuk bisa diterapkan di mitra yang lain. Mungkin Bu Bunda Yulia atau Pak Arianto menambahkan dari kenapa sih, bagaimana caranya kalau grup kita ini sudah mulai bosan, sudah nggak ada yang respon, mitra kita semangat 1-2 bulan, bulan ketiga udah ngelokro, lemas. Ini apa yang mungkin trik-trik apa mungkin bisa disampaikan Bunda Yulia atau Pak Arianto, silakan. Ya, siapa dulu? Selamat malam. Saya ingin memberikan ya pengalaman saya beberapa bulan ini. Yang penting intinya kalau saya broadcast-nya nggak terlalu banyak sih. Saya ambil broadcast-an, saya buat postingan sendiri, ya buat chat. Saya broadcast dulu, bukan saya masukkan langsung ke grup. Jadi saya broadcast, ada tulisan, saya broadcast kan. Setelah kita broadcast, saya ngambilnya 5-5 Bu, nggak banyak-banyak. 5 orang broadcast, 5 orang, kalau WA kan 5 orang kita broadcast. Nah, berkali-kali terus sampai 20 kali ya, 20 orang, 30 orang.
dalam 24 jam lihat mana yang respon, mana yang nggak ada komen, berarti dia setuju. Nah, kita masukkan, setelah itu udah dia setuju, nggak ada komen, baru kita pindahkan ke grup. Sebanyak kita broadcast ke postingan-postingan dari grup lain, materinya itu, mereka nggak akan keluar. Karena mereka betul-betul ingin belajar. Gitu. Jadi contoh postingan saya ini ada, saya udah share juga sih di grup postingan saya. Saya buat tulisan, ini bahasanya seperti ini, mungkin bisa saya bacakan ya. Saya buat di sini judulnya, ya. Jadi saya buat seperti update terkini ya. Ini update terkini gitu kan. Saya bacakan, mungkin bisa dibuat sendiri nanti. Update terkini harga Metapost. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Kakak. Saya dari Pekanbaru, Riau. Mohon izin saya masukkan Bapak, Ibu, Kakak, grup support system Metapost Coin 21. Pengembangan dari Metapost, Classic Matrix, S6 dan S3. Mesin penghasil kripto dolar atau rupiah. Ya. Sudah saatnya kita mengenal cryptocurrency, produk digital yang sudah dilaunchingkan. Metrik klasik, S6, S3, NFT, royalty, passive income, dan Universe Network program aset, marketing, smart contract, blockchain. Bila bisnis Anda saat ini masih jalan di tempat, silakan masuk di grup ini. Ya. Silakan disimak dulu informasinya. Mungkin ini jalan rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, saya mohon izin masukkan nomor WA-nya. Ya, kita minta izin dulu Bu, sini Bu, nomor WA-nya. Ya. Terus update terkini lagi untuk harga perdana, peluncuran koin utama Metapost Postcoin yaitu $0,25 per koin. Dulunya masih 4.000 per Postcoin. Tanggal peluncuran 23 bulan 4 2003 dan baru berjalan 53 hari, kenaikan 0,9%. Menjadi 0,3572 dolar. Ini setara harga per satu koin 5.200 per satu koin. Ya. Pak Haryanto, kita simpulkan saja Pak Haryanto. Itu adalah tadi cara Pak Haryanto mengajak orang-orang yang baru untuk masuk ke grup. Kan itu toh, jangan cara minta izin, kita buat postingan dengan kata-kata yang menarik lah. Ya. Yang menjadi yang kita bahas bukan itu Pak Haryanto. Ketika mereka sudah masuk ke grup kita, pasti dong kita nggak diamkan mereka, tapi kita kasih edukasi, informasi, dan seterusnya. Mereka masuk di grup kan belum jaminan ikut toh Pak. Hanya dia mau masuk di grup. Dia lihat, dia dengarkan, dia simak, apa sih di grup itu bagi-bagi apa? Bagi-bagi angpau atau bagi-bagi kupon kan nggak ngerti. Nah, yang ditanyakan di Susian tadi, ketika sudah masuk di grup dalam waktu itu, Bapak pastinya akan memberi materi pada mereka. Bukan hanya dibiarkan saja. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa triknya, bagaimana kalau kita ngasih materi terus-menerus, katakanlah, tetapi peserta di grup tersebut tidak ada yang respon. Diam semua kayak kuburan, sampai yang ngoceh kayak toa di masjid gitu, ngomong sendiri, posting sendiri, tapi nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang nanya, gitu kan? Itu tadi Pak Haryanto
Mungkin nanti gimana nih triknya? Apa dibubarkan aja grupnya atau merasa ini memang sebuah proses atau bagaimana? Sesuai pengalaman nih. Karena mungkin tolak ukur orang bisa dikatakan lama dan sebentar itu tidak sama. Lamanya saya dan lamanya Bang Eek itu tidak sama. Sebentarnya saya sama bentarnya Bang Eek mungkin juga nggak sama. Gitu kan? Konsistennya saya sama konsistennya Bang Kensi, Bang Eek mungkin juga nggak sama. Orang merasa, udah rajin. Orang merasa sudah konsisten. Orang merasa nggak pernah berhenti. Dan dia lakukan 1-2 bulan saja. Dan itu dipikir sudah melelahkan. Ya. Itu sudah cukup. Dan itu sudah sebuah usaha yang mentok. Padahal ingat, bisnis Metaverse baru dilaunching 1 tahun yang lalu. Kalau kita mengerjakan 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, dan kita sudah lelah, itu sama sekali baru 0,00 sekian persen dari Metaverse yang panjang. Kita merasa cepat puas. Kita merasa paling letih, paling capek. Kita merasa sudah maksimal. Merasa loh ya. Kita merasa loh. Kita. Saya merasa. Udah mentok Pak. Udah nggak ada jalan lain. Tapi sebetulnya itu baru permulaan Pak. Ayo, pada menyadarin nggak sih? Berapa lama sih Anda ikut Metaverse? Sudah ada yang ikut sampai 3 tahun? Ada yang sudah ikut 4 tahun? Metaverse? Belum. Tapi mengapa dengan menjalankan hanya baru 3, 4, 6 bulan aja sudah enggak ada sekali saya. Yang penting semangat Pak De. Itu Pak Haryanto ditanya, Pak Hermanto, jualan sampai jam 12 malam, jualan kopi sama rokok sudah berapa tahun? Udah ada 10 tahun Pak De. Mbok berhenti. Kalau berhenti rugi Pak De. Rugi. Karena apa? Kekuatannya dikonsistenkan. Kekuatannya kan dijaga malam, orang-orang pada tidur, toko warung tutup, Bapak buka sendiri. Akhirnya orang ke warung Bapak. Ke warung saya Pak De. Jadi yang tetangga tutup terpaksa lari ke warung saya Pak De. Begitulah juga kita menjalan di Metaverse Pak De. Kita setelah sering promosi juga Pak De. Mungkin warungnya Bapak itu lebih mahal, mungkin agak jauh, mungkin Pak Hermanto juga agak galak, tapi karena bukanya paling malam, orang-orang nggak punya pilihan, akhirnya lari semua ke warung Pak Hermanto. Betul? Terpaksa nih. Lama-lama nggak jadi terpaksa. Kalau pas butuh apa, sudah nggak usah cari toko lain, langsung cus ke tokonya Pak Hermanto. Karena pasti buka. Sering ketawa juga Pak De. Pada konsumennya Pak De. Kadang ya salah sedikit ya. Bisa juga marah Pak De. Contoh Pak, ini contoh. Mungkin jualannya Pak Hermanto tidak lengkap, mungkin juga berantakan gitu ya. Mungkin agak jauh dari kampung, tetapi karena Pak Hermanto punya ciri khas. Ciri khasnya mau buka sampai jam 12 malam. Ya, akhirnya orang yang pas butuh pasti akan ke warung Pak Hermanto. Meskipun mungkin agak mahal, mungkin agak jauh. Kita semua juga harus punya ciri khas, Pak. Dan 10 tahun di lapangan itu nggak sebentar loh. Apakah dulu 1 tahun, 2 tahun Pak Hermanto sudah punya pelanggan? Belum Pak De. Kalau itu kita masih merintis 2 tahun Pak De. Supaya pelanggan bisa mendekat ke warung kita Pak De. 2 tahun tuh belum balik modal tuh, sampai cuma pokoknya dikenal, orang tahu kita jualan gitu kan, lama-lama dilengkapin gitu toh Pak Hermanto. Betul Pak De. Bisnis kita sama Pak. Baru dikerjakan 1, 2, 3 bulan kok sudah merasa mentok, merasa maksimal piye maksudnya maksimal piye kan gitu. Gimana maksudnya maksimal? Gitu kan? Apakah sudah tahu persis? Apakah sudah benar-benar memahami? Kadang-kadang kita merasa sudah berlebihan terhadap diri kita,
Padahal kita belum melakukan apa-apa. Ya. Ya. Jadi sebetulnya masalah hal-hal yang terjadi di dalam grup kita itu jangan dipikir sendiri. Tetapi kita harus diskusikan kepada sponsor. Tidak ada loh mitra Metaforce yang lahir tanpa orang tua. Ikut Metaforce tanpa link referral, nggak ada. Semuanya pasti mempunyai orang tua, punya sponsor. Kalau sponsornya mengabaikan Anda pasti punya kakek atasnya sponsor. Kalau kakek Anda mungkin juga sudah lupa, Anda masih punya lagi buyut. Terus cari orang-orang yang sebagai garis darah Anda ikut di bisnis ini. Supaya apa? Supaya Anda tetap bisa mendapatkan edukasi dari mentor Anda, dari leader Anda. Karena kita memulai Metaforce pasti banyak yang nggak ngerti. Dan saya yakin teman-teman di sini ikut 1 tahun itu masih banyak yang nggak ngerti kok. Tapi sudah dapat duit, sudah dapat bonus, makanya tetap jalan. Betul? Jadi mungkin bukan karena wis pinter, tapi wis lumayan hasilnya. Bisa nambah kebutuhan. Meskipun hanya bisa-bisaan gitu kan, tapi terus dilakukan. Karena apa? Sudah ada hasil. Ya, ini coba teman-teman semua mulai mengubah cara, ya, mengubah teori dan prakteknya. Nah, ada satu trik yang mungkin bisa teman-teman coba dari pertanyaan Bu Viviana dan mungkin dari teman-teman yang lain. Ada satu trik yang bisa dicoba. Ketika Anda sudah masukkan mereka ke dalam grup semua itu, jangan semuanya Anda sampaikan di dalam grup. Perlu sekali-kali dan bisa secara random, atau Anda lihat teman-teman grup yang agak aktif, yang bertanya lebih spesifik, itu untuk di Japri. Japri artinya jalur pribadi. Di chat langsung orangnya. Ditanyakan apa kebutuhannya, pertanyaannya dijawab, dan mungkin bisa dibantu untuk hal-hal yang lain. Jadi tidak semuanya itu di grup. Karena ada orang-orang yang butuh privasi. Ada orang-orang yang ingin diperlakukan spesial. Nggak mau bertanya di grup. Maunya bertanya dengan chat sendiri. 101. Diturutin, dijawab. Kalau tidak ada, Anda yang mengundang di grup itu, Anda yang memulai pertanyaan atau memulai Japri. Pernahkah Anda lakukan itu? Pasti malas. Pasti malas. Coba aja random, ajak Japri 1, 2 orang, 3 orang, setiap hari jatahnya 1, setiap hari jatahnya 1. Nanti ada kedekatan emosi yang awalnya hanya acuh tak acuh, awalnya hanya cuek, awalnya hanya ikut grup ya karena ikut-ikutan, tapi nanti karena kita perlakukan secara pribadi, dia nanti menjadi tingkat minatnya, tingkat keingintahuannya menjadi besar. Dan akhirnya malah bisa jadi segera ingin ikut Metaforce, ikut bisnis Anda. Gara-gara Anda mau menyempatkan Japri 1, 2 orang setiap harinya. Nggak butuh lama kok. 30 menit, paling lama 1 jam. Besok dilanjut lagi. Kita kasih nama, kita mungkin tahu dari latar belakang pekerjaannya dulu, dimulai dari pekerjaannya, dimulai dari mungkin dia punya pernah pengalaman di bisnis sebelumnya apa. Di situ sebetulnya menjalin hubungan emosional antara Anda kepada calon mitra Anda. Jangan semuanya disampaikan di grup. Boleh Anda sampaikan, tetapi Anda juga perlu melakukan proses Japri atau WA pribadi atau jalur langsung kepada yang bersangkutan. Dicoba. Ya, khususnya bagi teman-teman yang di grup itu yang cukup aktif bertanya atau yang mungkin suka komen, suka like, suka ngasih emoticon, itu dia merhatikan grup. Japri. Ya, kalau nggak bisa di waktu kerja, di hari Sabtu Minggu, lakukan. Disempatkan, memang kita harus sempatkan. Bagaimana Anda mau meluangkan bisnis Anda untuk besar kalau Anda itu tidak mau meluangkan waktu Anda untuk bisnis ini.
Kalau diturutin repot-repot terus. Kalau diturutin capek-capek terus. Tapi sampai kapan itu Anda akan alami terus-menerus kalau kita tidak mau menyempatkan melakukan itu. Ya, karena apa ya? Memang seperti kepada KPK. Bisnis ini dilakukan online loh. Anda tidak perlu datang ke rumahnya. Anda tidak perlu bertemu di suatu tempat. Anda hanya perlu dengan kerendahan hati Anda mau WA, menjapri orang tersebut untuk mau belajar lebih detail. Insya Allah dia akan merasa tergerak hatinya untuk secara emosional dekat kepada Anda, akhirnya akan memutuskan untuk segera ikut. Yang awalnya hanya sekedar pelongo-pelongo aja, sekedar ikut-ikutan di grup itu, enggak serius. Ya, ini adalah salah satu yang mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman. Dipikir dengan semua dimasukin di kandang, dikasih makan semua, seneng. Terus padahal nurut, enggak bisa seperti itu. Dia berontak, Pak De. Banyak yang keluar jadinya. Anda tangkap binatang, banyak binatang di dalam satu kandang, perlakuan sama, tidak akan setia kepada Anda. Dia akan hanya butuh hidup saja di dalam kandang. Tapi kalau Anda ambil satu, Anda perhatikan, dia akan sayang kepada Anda, akan perhatian kepada Anda, dan dia akan ingat kepada Anda. Itu. Ya, di dalam grup itu pasti ada yang demikian. Orang-orang seperti itu yang diperhatikan. Anda harus peka di sana. Ya. Jadi Anda boleh melakukan grup secara umum jika memang belum kenal, belum akrab, baru enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama di situ, Anda pasti hafal tuh. Anda rename, Anda kasih nama. Oh ya, ada lagi satu trik. Jangan malas menyimpan kontak WA siapapun yang Anda kenal di media sosial. Dengan nama apapun terserah yang mudah Anda ingat. Ya. Karena Anda tidak tahu apakah dia menyimpan kontak Anda atau tidak. Betul? Karena Anda tidak tahu. Tapi pastikan Anda simpan kontak WA itu. Tujuannya apa? Saya nggak simpan, nggak apa-apa, Pak. Buat apa? Paling juga nggak ikut. Pokoknya masuk di grup. Jangan. Kalau Anda tahu namanya, Anda sudah bisa identifikasi siapa namanya, simpan namanya. Tujuannya adalah ketika Anda membuat status di grup, status di WhatsApp, status Anda akan dibaca oleh orang tersebut. Seandainya dia sudah menyimpan nomor Anda. Tapi kalau Anda tidak simpan nomor dia, Anda mau buat status kayak apapun tidak akan terbaca oleh orang tersebut. Tujuan Anda promosi adalah status Anda dibaca oleh orang lain. Asal Anda simpan nomor orang tersebut. Dan kita berharap orang tersebut menyimpan nomor Anda. Sehingga saling menyimpan ketika Anda buat status, dia baca status Anda. Ketika dia buat status pun, Anda akan membaca. Dan Anda tahu sebetulnya orang ini kesibukannya apa. Bisnisnya apa. Anda tahu karena Anda juga mengintip status orang tersebut. Tapi selama Anda tidak menyimpan dan tidak menyimpan, Bapak Ibu tidak bisa melihat status mereka dan status Bapak Ibu juga tidak bisa dilihat oleh mereka. Ini jangan malas menyimpan kontak WA siapapun itu. Kalau memang dia sudah memutuskan akhirnya tidak mau bergabung, ya Anda tandain saja di depannya, kasih tanda silang merah, jadi nggak ikut. Tapi Anda simpan, jangan dihapus. Walaupun itu Anda kasih tanda silang, artinya dia tidak mau bergabung saat ini, tapi kalau kontaknya masih Anda simpan, Anda buat status apapun juga, dia masih melihat status Anda. Dan dia membuat status apapun, Anda masih bisa melihat status Anda, meskipun mungkin dalam daftar blacklist. Ini nggak mungkin join, ini orangnya angel, orangnya banyak omong, orangnya cincong, kakek rames, tapi jangan dihapus. Hanya dikasih tanda silang atau tanda seru merah, kan ada emoticon yang gambarnya apa gitu kan, bebas, suka Anda tandain sendiri. Itu caranya supaya Bapak Ibu masih terkoneksi di media sosial. Ini di WhatsApp ya, karena WhatsApp ini yang paling populer di media chat ya. Chat kita itu di WhatsApp, walaupun Telegram juga ada, tapi saya ngajarkan WhatsApp.
Hal seperti ini mungkin tidak Anda sadari kan? Sudah nggak butuh ini delete. Butuh ini blokir. Nggak perlu. Nggak perlu diblokir, nggak perlu di-delete. Hanya di-rename. Ingat, rename, diganti nama. Dikasih emoticon silang, tanda seru, tanda tanya, di depannya tetap namanya. Ya. Dan itu seperti itu sudah sering saya alami. Saya juga akan merename orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan saya, tapi saya tidak pernah menghapus. Sehingga saya tahu dia membaca status saya tahu. Dan saya bisa membaca status dia. Suatu ketika bisa jadi loh orang tersebut akan akhirnya menanyakan dan melihat konsistensi Anda, melihat keseriusan Anda di bisnis ini dengan selalu rutin setiap hari buat status, pamer bonus, terus cerita tentang Mr. Lado, atau mungkin bisa ada video-video dari Bang Ersi atau saya, Anda satu lama-lama dia akhirnya nanti bisa kembali kepada Anda. Lama-lama dia juga akan tahu apa yang Anda lakukan. Baru sadarnya mungkin beberapa bulannya kemudian atau beberapa tahun kemudian. Who knows? Tidak tahu. Tapi ketika Anda sudah hapus kontak dia, Anda sudah lost contact. Oke? Oke. Jelas ya? Oke, Pak D, terima kasih.